Apa masalah dari pertobatan? Kenapa Tuhan juga nggak ngomong secara langsung apa kapan? Ya karena itu akan melemahkan namanya pertobatan. Kamu nggak akan mau bertobat. Bahkan bertobat pun nggak mau. Karena udah terlalu enjoy di zona nyaman. Justru karena kita nggak pernah tahu, kita mau bertobat. Hello everybody, welcome back with us di sini. Kembali lagi bersama kita di Between the Lines. Hari ini kita bersama ya seperti biasa pembicaranya di sini ada Bapak Denny. Seperti biasa. Seperti biasa katanya. Iya tuh. Seperti biasa. Karena kan tiap episode itu selalu muncul muka Anda dan saya. Ya mak bener sih. Nah iya makanya kayak alah ini lagi. Dan filtermu selalu itu. Iya lagi. Kayak ini. Wes. kayak ini ya apa? Punyanya apa sih? Orang India. Bener. Hari ini aku sedikit ganti filter lah ya. Boleh gak ya? Boleh lah ya. Wes. Wes. Setelah aku melepas kacamataku kayak lihat sedikit yang berbeda. Setiap versi kok kacamatamu dulu. Nah iya makanya. Nah, bertobat boleh. Udah tobat ini soalnya di belakangku ini Sungkan Yesus. shalom sungkan ya. Dia ngomong apa pun gue langsung gitu. waduh wes siap oh ya oke. Nah hari ini kita bakal ngobrol apa nih wes, dan tentunya yang kita obrolkan ini something yang selalu menarik. Setiap episode itu selalu menarik. Ada aja keberadaannya ada aja. Hari ini kita bakal membahas something yang cukup unik, yang belum kita bawakan sebelumnya. Oh iya kan? Iya dong, beda dong. Kalau biasanya kita tentang apa ya? Usah dulu enggak ya? Gitu loh. Sampai bosan anggap aneh sudah. Kalau ngomongin gitu. Gue gak bahas dosa. Itu udah menjadi hobi baru gak sih? Ya. Oke, nah hari ini kita bakal membahas tentang ini yang di belakang ini. Apa nih? Kira-kira apa nih? Tebak lo. Ayo, tebak. Wah, tebak mungkin. Bahas kuda hari ini masih. Salah. Kecewa. Mau tahu jawabannya? Apa? Kita hari ini dapat tutorial gimana cara tebak. Masalah cuma satu. Terus bagi apa gimana kayak begini? Kuat lah. itu sayapnya kuat itu. Sayapnya kuat. Betul itu saya. Betul. Kalau nggak gitu konsepnya. Betul itu saya. Kuat Pas lah. ngelit. Astaga. Bertobat. Oke, nah. Enggak ya guys. Enggak bercanda. Hari ini kita bakal membahas tentang gimana cara terbang, tapi kita bahas tentang akhir zaman ya guys ya. Karena akhir-akhir ini banyak banget yang bahas tentang woi akhir zaman nih. Wah. Yang mulai dari banyak perang lah antar negara. Terus ada yang bilang kayak ekonomi semakin tidak baik-baik saja, ada yang bilang Makin di depan. tuh merek
sebuah merek. Oh, kalau endorse ya, Kita nomornya 0885, ya sih nambah, kita bocor. nomornya nambah digitnya. nambah lagi, lama-lama komplit itu. Jangan kaget tiba-tiba ada yang konseling kayak, oh, woi, halo kok, Lari ya, kenalan. lari ya kalau langsung. Oke, nah hari ini ya kita sering juga mendengar kayak selain dari perang ekonomi lah, terus ada juga yang bilang, oh sungai Everett itu udah kering, itu terdakir sama waduh. Itu kayak, wih, oke, aku oke dong. Nah, tapi sebenarnya tuh, ini aku ada muncul pertanyaan di kepala aku kayak, Wah, ya, tanda-tanda gitu itu beneran nggak sih kayak menandakan itu akhir zaman dunia akan segera berakhir gitu, atau cuman sekedar kayak apa ya, mungkin cocok logi atau ya dan sebagainya lah ya gitu. Kalau menurut lo gimana? Karena aku penasaran, bener gak sih kayak dari tanda-tanda itu langsung wah akhir zaman, kayak pengangkatan. Waduh. oke, jadi pertanyaan nih, Ya, apakah kayak tanda-tanda seperti yang tadi aku sebutin kayak ada perang antar negara lah, terus ada yang bilang sungai Everett ini mulai kering gitu, itu tanda akhir zaman, terus habis itu apa ya, aku bakal dan sebagainya lah ya. Itu apakah benar-benar menandakan dunia itu bakal berakhir dari tanda-tanda itu? Bener gak sih? Atau cuma sekedar cocok logi aja? ya pasti kok cocok logi itu banyak ya. Kita semua disebut dari zaman Paulus ya kan ngomongnya akhir zaman sampai sekarang akhir ya kan. Walau Nah, iya kan, tapi kan sebenarnya bahwa ya kita ini anggapannya di di bab pisah para rasul itu anggapannya nggak pernah end ya gitu sebenarnya, ya gitu. Kita nggak di end gitu sebenarnya, bahwa ya kita ini kayak bukan lanjut dari para rasul ini kayak gitu, bahwa lanjutan dari kisah para rasul kayak gitu. Paham? Ya kita memang sudah semakin di bab akhir gitu, tapi sebenarnya aku ngomong gini pun akan banyak pro kontra ya, tapi sebenarnya kalau yang simpelnya adalah 30 menit di bumi yang ditulis Alkitab aja bisa diartikan bisa bertahun-tahun kalau orang spekulasi gitu. 30 menit di surga itu bisa beda dengan 30 menit di bumi gitu loh, beda jauh, bertahun-tahun, bahkan ada yang bilang bertahun-tahun, ada yang berpuluh tahun, ada yang beratus tahun dan sekian gitu. Ada yang dikaitkan dengan waktu A, waktu B, waktu C gitu. Nah, kalau misalnya kita menjadi merah, terus nanti bangsa Israel menjadi negara lagi, itu sudah dinubuatkan gitu. Dan ya seperti hari ini kita ngomong kayak Yesus datang gitu. Itu Yesus datang itu dari awal perjanjian awal gitu kan, dari Kejadian sudah dinubuatkan sampai ke apa namanya, ke Yohanes Pembaptis sampai ke Maria. Itu jarak itu seberapa lama? Oke. Nah kok kalau kan udah mikir kok gak datang gitu kan? Kalau versi yang dulu apa? Yesusnya kok nggak datang lahir untuk nyelamatin. Bahkan kita diomongin apa? Wah dia bakalan lahir kayak gini. Ya saya berkata gini, lambang pemerintah di bahunya, dia begini, dia lahir begini, akan ada orang yang jadi jalan utama. Itu semua kan digenapi satu-satu. Sebenarnya cara kita mengartikan akhir zaman, tanda akhir zaman ini sebenarnya sama dengan posisi di mana orang menunggu Yesus lahir. Kayak gitu. Ini kalau boleh aku coba analogikan ya, meskipun tidak sempurna tentu karena kamu protes enggak lah begini, tapi sebenarnya cara menantikannya juga akan sama. Caranya juga sama, metodenya juga sama, bukan berarti Yesus akhir lahir. Meskipun yang zaman dari Kejadian itu sudah mati orangnya, gitu, menunggu Yesus lahir gitu kan. Tapi akhirnya Yesus juga lahir toh. Apakah artinya semua nubuatan itu salah? Ya ada sih, pasti cocok logi juga ada. Ini Pak Yesus, oh ya ada.
Tapi nggak ke bintang-bintang, kalian tahu ya, dia malaikat harus effort untuk nunjukin dirinya empul gitu kan. Nah gitu ya, I think kayak terlalu apa namanya, terlalu dini lah kita ngomong itu cocok logika ini begini. Kan ini semua tanda tangan kutip cocok logi pun loh. Maksudnya even itu kita cocok logika di Alkitab, tuh itu kan bakal terjadi gitu, jadi nubuatkan oleh Alkitab. Dan itu tuh sebagai kalau kita bisa ngomong di dalam sungai itu seperti batu kayak gitu. Jadi itu kayak langkah gitu kan. Nah, misalnya nggak ada daun gimana? Kayak gitu. Nggak ada yang sebelum Daud gimana? Belum lagi ini orang baca garis keturunannya tuh, gitu. Yesus kan Abraham bla 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 sampai ke Yesus. Nah, misalnya satunya bolong, nah lahir dari ini loh. Gitu loh. Jadi maksudnya ada nubuatan-nubuatan ini cuma batu untuk menunjukkan ini loh Yesus mau datang. Ya kan sama, Yesus datang pertama dan kedua kan dengan cara yang sama. Gitu. Ini nggak bukan cara Tuhan naik turunnya, tapi cara kita momen menantikannya ini mirip gitu loh. Tapi satunya kita menunggu Tuhan, satunya menunggu ada yang menyelamatkan, satunya menunggu mengangkat gitu kan bedanya. Kalau yang percaya kalau yang percaya mid ya separuh-separuh, pada yang pos berarti benar-benar nunggu Tuhan, benar-benar nunggu Tuhan, penghakiman akhir gitu, nunggu bumi dihancurkan kayak gitu, dan yang lain-lain. Itu persepsi gereja lah kayak gitu. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa kalau kita ngomong apakah tanda itu benar, ya benar, itu jadi batu di sungai. Ya kalau kita baru batunya memang batu-batu kecil ya nggak nyampe-nyampe memang kelihatan nih gitu loh maksudnya. Bukan berarti ketika bulan menjadi merah terus nanti akan ada bait ketiga di bukti itu ya bisa dalam 2 menit bangunnya aja berapa lama anggapannya gitu. Untuk satu nubuat kan juga lama, nanti orang Yahudi begini, orang Yahudi begitu, buahnya kan baca ya kita perang-perang nggak isu dalam waktu dekat kayak gitu. Tapi bangsa kan melawan bangsa ya itu terjadi, ya udah biarkan, ada tuh perang mabok lah apalah kayak gitu, ya udah biarkan gitu loh. Kita juga daripada maksudnya kita akan menjadi tanda bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan akan segera datang. Tapi memang lama, masih lama. Tanda kutip lama itu bukan berarti kita sangat, tapi memang ya waktu itu waktunya kelihatannya kalau lama ya kayak Yesus lahir itu. Lo kamu tahu, kita baca tinggal bisa satu kitab. Tapi simpelnya dari perjanjian akhir ke perjanjian awal kita pertama aja itu 400 tahun plus minusnya. Nah, iya pasti sama aja kan maksudnya dengan sekarang toh. Ibaratnya sekarang kita di kitab terakhir dari Kejadian. Kayak apa? Kita terakhir dari perjanjian lama. Gitu. Apa kita terakhir dari perjanjian lama? Maleaki. Nah, dari Maleaki yang terakhir. Nah, kita anggapnya sekarang di Maleaki. Nah, itu tunggu Yesus lahir turun ke bumi. Ya bicara nih, tunggu 400 tahun dulu. Dari Maleaki mati dulu. Tapi bukan berarti nanti belajar, paham gak sih? Tapi mereka di deket-deket dari akhir dari Yesus lahir lah, iya. Iya benar toh? Iya gitu loh. Sebenarnya kita itu tahu dari mana sih kok? Kayak dekat dari ini masih lama gitu. Tahu dari mana sih? Ini tahu bisa baca kitab. Dan orang sih itu nggak pernah tahu. Ya kan kalau saya ngomong berjaga-jaga, menanti-nantikan Tuhan. Misal, sebenarnya sama konsepnya dengan misalnya kalian tahu berapa kali tukang roti itu sering lewat di rumahmu, tapi jamnya nggak tahu. Ada rumahku juga gitu, sering kali pagi, tapi di jam 8-an. Cuma di jam 8. Jadi sebelum jam 8 aku menanti-nantikan, tapi nggak tahu kapan. Bukan berarti nggak datang dong ngamatinya. Bukan berarti dia muncul, dia fiktif gitu loh. Tapi memang ya waktunya dia datang ke kita dan kita nunggu itu memang gak iso kok ngono loh, gak iso kan jalan Tuhan itu tahun 2 tahun gak iso gitu loh. Tapi semakin deket rasanya ini bau-baunya orangnya bakal datang nih, nah gitu, ini udah jam-jamnya dia datang nih gitu. Jadi kita
Tanda-tanda itu untuk memperingatkan kita. Ingat loh, kalau ini digenapi berarti semakin dekat, gitu loh. Tapi masalahnya gini, seringkali kita kan dengar juga di berita-berita, apalagi yang sempat rame di tahun 2012, ingat gak? Hmm. Kayak, wah akhir zaman akan datang di tahun 2012. Lah kita masih hidup 2025. Lah ini gimana nih konsepnya, kok tiba-tiba ada orang sampai kayak gitu, apa ya, sampai gereja-gereja pun ada yang mengatakan itu. Ya banyak para nabi-nabi. Itu tandanya anggapannya ngasal atau gimana tuh konsepnya? Ya nggak tahu, itu kamu harus tanya ke orangnya langsung ya, karena bagiku cuma satu ya justru ketika dari ngomong gitu tuh bagus, malah berarti sudah dekat dengan akhir zaman, karena kan ngomong akan ada nabi palsu yang menyesatkan, gitu kan. Pasti kan semakin dekat kan, gitu loh. Kadang kita tuh mikir toh, loh katanya deket dari aku baik sampai aku tua, sampai umur 70 deket terus. Loh iya lah, kamu ngantri 2 meter, kamu maju 1 cm itu tambah deket. Loh iya toh. Lalu misalnya kamu 2 jam cuma, kamu masih ingat dulu dan nama satu brand minuman boba di salah satu atau mau Surabaya, itu dari pagi sampai malam, kamu nggak maju 1 step seneng masih, itu semakin dekat gitu lah. Ya sebenarnya sama kok, tanda akhir zaman bukan untuk digawe checklist sampai kita. Ya sudah bukan gitu tujuannya. Juga bukan untuk ditafsir-tafsir, sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya perlunya untuk knowledge, untuk kita semakin mengenal dan kita terkan. Nggak perlu. Jadi sesimpel gini, kalau ada orang yang bilang besok kapan itu kiamat, berarti dia itu nggak kiamat, kita karena Tuhan sendiri yang ngomong kok, ada di Alkitab, aku lupa kitab mana, tapi ya ini kok ada yang ngomong ya semacam kayak gini lah, kayak apa namanya, jangan salah satunya ya apa namanya, bahwa simpelnya kayak gini, contoh kayak Tuhan ngomong gini, ada Yesus di sana kayak gitu di padang gurun, kamu jangan mau kayak gitu. Tuhan kan ngomong gitu, kalian cari ayatnya kayak gitu. Ya karena aku udah naik di sini, jangan mau gitu kan, gitu. Kita bakal naik kan, gitu loh. Turunnya kan nanti, lah dia ngomong ke sana, jangan ikutin ya. Tuhan ngomong gitu. Akan ada orang-orang ke depan yang juga akan ngomong kayak, ayo Tuhan, lewat sini biar kamu ketemu Yesus. Lewat kayak gini kan begini. Lewat, jangan ikuti. Ayo, nanti kiamat tahun depan. Nah, gak usah diikutin nanti gitu. Dia nggak baca Alkitab namanya. Gitu. Nah, kenapa Yesus sendiri cuma memilih apa? Memilih diam. Memilih ngomong, aku nggak tahu itu rahasia apa. Intinya gitu kan. Kan baca ayatnya nanti ada. Ya kata-katanya nggak kayak gitu ya, itu kan intinya gitu. Kayak gitu. Nah, yang bisa baca sendiri. Tapi Yesus pun memilih tidak menjawab. Bukan dia benar nggak tahu, tapi dia membatasi dirinya karena dia tahu dirinya manusia pada saat itu, bukan Tuhan. Pertanyaan, why? Kenapa nggak dikasih tahu aja kayak ini kan manusia ya banyak lah, sebagian besar manusia itu kayak banyak yang anggapannya masa meramal ya mungkin bisa bilang meramal ya, kayak akhir zaman bakal datang gini tapi kayak nggak pasti. Nah, kenapa Tuhan itu kayak keep silent dengan kapan lahir ataupun datang? Why keep silent? Kenapa nggak ada tanda, ngasih sebuah tanda gitu melalui nabi kayak atau? Iya, kalau tanda itu pasti. Tuhan ngomong tanda-tanda itu pasti. Kan Tuhan juga ngomong kan. Yesus pun ya bocokin kan tanda-tanda akhir zaman. Ya gitu loh. Tuhan tuh ingetin, ya justru tanda akhir zaman ini bukan diperdebatkan, bukan itu dicari tahu sampai yang harus presisi, nggak penting. Ada dulu yang orang-orang yang segelintir orang yang menurutku apa ya, aneh dan menurutku
apa ya, kayak aneh, kayak memperdebatkan 666 itu kecil kah, apakah gini kah, kalian habis waktu gitu. Pada intinya bahwa wahyu ini paling susah untuk tafsir, karena yang nulis saja susah gitu loh, yang nulis saja menggambarkan kan gitu. Ya oleh kamu hari ini, kamu ada orang nggak pernah ngerti namanya laut, terus kemudian kamu datang di situ, ya kamu kan nulis apa, ada angin hembus-hembus, kalau kena tuh rasanya kayak aneh gitu, ya sebuah cairan, ya kamu bisa mikir apa, oh cairan tubuh, oh iya air mineral gitu. Ya beda-beda ya. Iya gitu loh. Oh ya, terus itu kok kena ini nggak boleh katanya. Oh aku pada saat di pantai, pada saat, kayak di sebuah tempat yang kota duduk itu kayaknya turun banget, di situ tuh ada yang gigit-gigit gitu. Wah aku nggak tahu gigitan nih kayak gigitan sakit banget, gigitan semut, tapi aku lihat badannya nggak seperti semut gitu, seperti kelabang misalnya. Satu orang kepiting misalnya, ya aku ngasal, pada ini ngasal ya kayak gitu. Tapi Ya, maksudnya bahwa maksudnya nggak bisa, kita kan berdebat apa, itu semut, nah, ini begini, nah, itu begitu, apa sih tandanya sebenarnya, hati-hati gitu kan. Ini ngasal ya kayak ini, tapi hati-hati di pantai itu ada binatang, kalau kamu duduk jangan sembarangan gitu. Ini tapi ini ngasal ya, ini contoh ngasal ya kayak tapi gitu. Tapi kalau ini tapi anggapannya orang itu lalu fokus dengan setiap katanya kayak betul, hewan apa ini. betul, pengen harafiah, bahkan sih nulisnya pengen nggak bisa nulis secara harafiah. Di contohnya kepalanya kayak singa misalnya, contoh kayak gitu, Ya, badannya kayak apa, nah ya kan dia tahu nih singa ambil apa gitu loh. Kayak gambar YSQL aja dah, kamu tahu kitab YSQL bahas apa kan, nggak tahu sih. Perlu baca kitab lagi. YSQL itu juga ada beberapa, kalau nggak salah itu bahas malaikat, koreksi kalau salah ya. Jadi itu menggambarkan malaikat gitu. Oh iya, ada sayapnya begini, sayapnya begitu. oh, ada. Oh, iya. Terus dia itu ada rantainya begini. Lebih bukan rantai cek jelek, ada rantai ini atau apa nih, matanya cepak, ada muka di sebelah sisi ini, jalannya miring ngono. Nah, ini apa cara gambar ini? Kayak gitu loh. Maksudnya sama, maksudnya bahwa ada gereja apa sih? Tapi Tuhan tuh pengen itu tak? Enggak, Tuhan tuh pengen ngomong, iki loh, aku tuh nyata, mungkin kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya meaning aslinya Tuhan, nggak tahu ya maksudnya. Kayak gitu. Ya kita bisa cari dari Yeskiel dan lain-lain. Ya silakan cari sendiri guys. Kita pembahasan bukan itu. Jadi aku gampangannya ya, misalnya kita bisa asumsi macam-macam. Mau Tuhan tuh pengen tahu tentang malaikat seperti apa dan menunjukkan gambaran dan lain-lain gitu. Tapi hal yang aku mention adalah gini, akhir zaman itu, tanda akhir zaman itu penting untuk ngingetin kita. Tuhan tuh bakal datang. Tuhan tuh ada. Kalau tanda itu nggak pernah dinyatakan, berarti Tuhan nggak akan datang. Ya, karena sama, Tuhan, kalau kamu lihat bahwa perjanjian lama itu genapi dulu semuanya untuk Yesus datang, gitu loh. Maksudnya yang tentang Yesusnya ya, maksud Yesus datangnya ya, kayak gitu loh. Kamu sadar begitu banyak korelasi nubuat tentang Yesus lah itu digenapi semua. Lahirnya gimana, lambang pemerintah di baunya, penasihat ajaib, ya gitu. Jadi maksudnya tanda akhir zaman ini, daripada kita ribet-ribet ngurusi chip kacip kayak gitu, terus ngurusi gini tuh gini, kenapa kita nggak pada main topiknya sih sebenarnya, bahwa main topik dari akhir zaman itu apa sih? Bertobat, iya kan. Nah kamu tadi kan tanya tuh, kenapa nggak dikasih tahu ya gitu kan, Iya. secara rinci. Nah kenapa sepanjang lebar biar kita ngerti, sekarang kita sedang ngomong kayak gitu, kenapa nggak langsung dikasih tahu? Kalau tadi aku udah bilang panjang lebar tentang tanda, dan sekarang main topiknya pertobatan, kenapa Tuhan nggak langsung ngomong? Kayak gitu. Jadi simpelnya gini, kalau hari ini aku kasih tahu besok kamu mati, kamu pasti bertobat. Bukannya Tapi pertobatanmu
Pertobatanmu bukan pertobatan untuk terima Tuhan, untuk selamat. Itu satu. Kedua, akhir zaman orang-orang akan makin keras hatinya. Susah untuk kita tembus. Tanda-tanda aja nggak bisa kok. Kayak gitu. Mau kita mau ngomong Yesus, bisa balik kali ngomong Yesus atau besok. Gak ada yang mau bertobat pada depan. Oh, jangankan gitu. Dia udah bilang, aku bakal mati dan bangkit dari ketiga. Yesus sendiri ngomong itu belak-belakan ke muridnya. Jika percaya, cik nangis terseduh-seduh. Dan sekarang kamu dikasih tahu, mereka kembali ke aktivitas mereka. Jadi nggak akan berguna. Jadi kalau kalian bertobat di dalam akhir zaman juga nggak akan berguna. Karena tujuan dari akhir zaman untuk menunjukkan Tuhan itu ada dan waktu ini kita bertobat dan menjadi alarm. Kayak gitu. Ayo kita bawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bukan tentang tanda yang digenapi, gitu loh. Maka Tuhan tuh ngasih tanda, gitu loh. Sama dengan misalnya kayak kamu mau sakit, gitu. Bukan berarti kita itu nggak tahu sih sebenarnya kita sakit kapan. Ya, tapi itu diri kita sih tahu sakit atau enggak, iya kan? Ya. Kita tahu sakit dari mana? Ya, dirasakan. Dari tanda sebenarnya, maka disebut namanya gejala. Kita baru bisa simpulkan akhir zaman. Kita baru simpulkan bisa flu. Sama dengan tanda-tanda ini kita bisa menyimpulkan karena kita di posisi akhir zaman. Dan kenapa penyakit gak ngomong ay? Pertanyaan yang sama. Hidup berarti sistemnya nggak gitu, bos. Gitu loh. Karena hanya Tuhan yang bisa menentukan gitu loh, kapan waktunya selesai semua ini gitu. Ya kita nggak pernah tahu, Tuhan bisa geser waktunya kapan aja kan. Ya, betul. Ya nggak tahu loh ya, itu benar atau enggak, ini omongan yang nggak bisa bertanggung jawabkan kali, tapi ya bisa jadi probabilitas bukan. Ya, ya. Yang penting tandanya di situ. Daripada Tuhan ngomong tanggal langsung, Tuhan ngomong loh. Kalau misalnya contoh, nah sebenarnya kenapa juga bahwa sebenarnya kalau contoh aku bisa bilang, oh ya ini kamu bisa mati, oke lah, pertobatan mungkin serius karena saya mau mati, ya udah anggaplah gitu. Makanya kamu bisa ngerespon kayak gitu kan. Coba aku bilang kayak gini, Tri, tahun 3250 kamu mati, apa respon pertama? Bevo ya. Iya sih, tambah hancur dunia coy. Ya orang gak akan nambah bertobat. Tapi anggapannya gini kok. Ini entah ada yang tiba-tiba mikir gini atau enggak. Kalau dari ayat Alkitab kan katanya kerajaan Allah sudah dekat, ya bertobatlah, intinya kan gitu. Kan juga kita kan nggak tahu kapan gitu terjadi. Lah sebenarnya apa perlu kita bertobat dulu? Contoh kan anggapannya gini, kalau misalnya sudah meninggal berarti kan it's the end. Lah lewat dong. Lewat apanya? Ya apa anggapannya kan lewat masanya kalau sudah meninggal gitu. Anggapannya kan Jadi sini kita masuk surga. Ya kan kasih karunia tertutup ketika kita masuk pintu selesai kan? iya. Ya udah, kalau kita udah mati, udah kita sih bisa tinggi masih surga. Tapi apa masih perlu bertobat gitu? Oke, kalau nggak salah itu masih di tengah-tengah nggak sih? Nah sekarang pertanyaan gini, apa masalah dari pertobatan? Kenapa Tuhan juga nggak ngomong secara langsung kapan? Ya karena itu akan melemahkan namanya pertobatan. Kamu nggak akan mau bertobat, bahkan bertobat pun nggak mau. Karena udah terlalu enjoy di zona nyaman. Justru karena kita nggak pernah tahu kita mau bertobat. Itu pertama. Gitu. Loh iya, kamu nggak tahu kapan sakit, kamu jaga-jaga nggak?
Tapi kalau kamu udah tahu mau sakit, ya udah sakit sih sakit aja. Sama dengan kayak gini. Ini kalau aku boleh bilang ya, ini mirip tapi nggak mirip ya. Ini analogi kasar. Oke. Kalau kamu telat, kamu didenda 25.000. Terus uangmu 250.000. Kamu ngomong apa? Aku udah mau telat, tapi kamu ada kepentingan. Ya udah deh, kebayar aja. Iya lagi. Kenapa telat aja? Aku lagi capek loh. Kenapa? Orang nggak bertobat gini. Ya udah wis pasrah masuk neraka, bingung kan? Loh, maksudnya ini dari POV kita ya, bukan POV Tuhan ya. Ya, ya. Kalau Tuhan ini bukan kapasitasku. Hmm. Tapi kalau aku tanya why dari sisi manusia yang aku remahkan, aku pernah remahkan ini semua. Kayak gitu. Maksudnya merenungkan ini semua, salah ngomong. Merenungkan ini semua gitu loh. Dan yang kedua adalah bagiku gini, memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat, memberikan kesempatan lebih lama untuk orang bisa bertobat. Gitu loh. Maksudnya loh, memberikan sebuah jalan gitu loh. Maksudnya ada kesempatan guys gitu loh untuk bertobat gitu. Nah, misalnya tinggal besok bertobat sekarang. Iya lagi benar bertobat. Mereka nggak sungguh-sungguh. Pertobatan kan bukan omongan. Karena konsep bertobat itu adalah kamu berputar balik dan berlari ke Tuhan. Dan muter baru jalan, itu bertobat. Kalau cuma berbalik, itu namanya berbalik gitu kan. Kalau kamu cuma sadar itu namanya berbalik, bukan bertobat. Kayak gitu. Ya itu salah satu tanda pertama lah, langkah pertama pertobatan. Cuma kalau sampai situ ya bukan namanya aku udah bertobat benar-benar, belum, ya dibuktikan lewat langkahmu. Karena Roma 9:10 kan harus dibuktikan lewat kelakuan kan. Ya. Kayak gitu. Oh, berarti kalau pertobatan ya nggak cuma nanti ya harus melangkah juga kan. Oh iya dong, itu namanya lo cuma pengen sampai Tuhan itu cuma dewa. Pai-pai ngasih duit, ngono wes gini, duit dibakar atau apa, ngasih sesajen apa, ayo bertobat, tapi pertobatan. Akhirnya juga yang terakhir sebenarnya gini, kalau misalnya kita akhirnya dampak dari dua ini adalah kita sedang melemahkan salib Kristus. Gitu. Makanya Tuhan ngomong dia itu datang seperti pencuri, lebih baik gitu. Ya sama contohnya hari ini sebenarnya ini kurang make sense mengerti. Sebenarnya itu banyak analoginya. Misal contoh ya, ada orang dulu aku tuh ada satu PDAM gitu kan, aku nggak ngerti apa caranya keluargaku, nggak ngerti apa kayak ngurusi air, aku ya nggak ngerti kayak gitu. Nah terus ya gak pernah expect ternyata orang PDAM datang, wah kalau aku kayak gitu kan, langsung gitu nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kita pernah tahu besok PDAM datang atau 3 hari datang, kita bisa tutupi seakan-akan kita normal gitu loh maksudnya. Akhirnya ya sama dengan maksudnya ketika akhir zaman dikasih tahu tanggal ya kita nggak mau bertobat pasti. Itu cuma omongan, omong gitu. Ya percuma, pertobatan dari hati. Ya sama kayak misalnya deadline proyek gitu kan, proyeknya gampang lagi 2 bulan ya. Enggak loh, kenapa? Kalau kamu ngomongin tidak, ya usah bertobat dong, ya gitu kan harusnya acak loh. Nah, konsep itulah maksudnya adalah cuma orang kasih nggak tahu. Itu adalah omongan orang yang malas bertobat. Nah, kalau misalnya mereka juga punya apa ya, kayak meremehkan kedatangan Tuhan kayak, lo gak datang paling aku nanti meninggal pun ya gak datang lah. Itu tipe orang yang Tapi nggak pun datang kan ketemu Tuhan di sana. apa? Itu di surga juga. Iya. Iya kan? Kita sih ketemu Allah apa sudah? Ngapain nunggu Yesus lagi? Tuh, kalau misalnya kita ngomong pertobatan, tapi kan dia Oke, iya sih.
Ya itu. yang meremehkan. Kayak alah nggak datang Hmm. datang, alah nggak apa-apa, enjoy kan bisa gitu juga meskipun nggak dikasih tahu waktunya, ya nggak sih? Iya, makanya aku bilang bahwa seringkali akhir zaman ini ribet dengan banyak hal. Tapi loh, sebenarnya cuma satu, bahwa inti dari akhir zaman itu bukan tentang Yesusnya turun seperti apa, intinya malaikatnya seperti apa, kehancuran seperti apa. Orang makanya ada premit, pos, orang berarti nanti, makanya berarti pertobatan kan. Ya. Padahal intinya juga bukan tentang itu. Akhir zaman ketika apa? Kita pindah tempat, bos. Bersama dengan hidup yang kekal. Intinya cuma itu, karena kita disiapin rumahnya. Lepas dari dunia ini, lepas dari kesakitan. Kalau hari ini ngomong, oh pertobatannya, kan harus di surga, bos. Lah, lah orangnya sama, kamu udah sama dengan Roh Kudus sekarang. Ya. Ya, lah bagi kau cuma satu, di bumi seperti di surga. Gitu. Lah, kamu di sini, bosen, nggak mau nyembah Tuhan, mau bertobat di akhir. Nah, pindah surga. Ya santai. Gak usah nunggu surga. Sekarang aja nikmati surga di bumi. Ya. Masuk akal. Baru cuma pindah tempat. Jadi kalau hari ini yang cari surga, rugi bos. Jadikan Makanya kenapa? di surga. Iya, loh justru kamu bertobat cepet, kamu lebih enak, kamu punya pengalaman sama Tuhan. Kamu Oh. berperang langsung dengan Tuhan. Lah makanya jangan pernah keselamatan disamakan dengan asuransi. Wah. Orang kan juga ngomong dong, buat apa aku sehat? Oh, aku masih sehat kok. Loh, kok jadi asuransi? Kayak gitu loh. Oh, target ini mau tanda-tanda. Nah, sama. Kalau tanda-tanda udah mulai sakit, sering-sering sakit, apa? Asuransi. Wah. Eh, Sadar kan? Gitu loh. Ya. Tapi kalau orang bikin, aku tenang aja kok. Hidupku tenang, hidupku damai. Dari awal asuransi, mau ada tanda buat ada, aku mau nikmati asuransi itu. Aku dengan punya asuransi aku tenang, aku damai, aku nggak takut kalau kecelakaan, aku nggak takut kalau amit-amit harus kehilangan nyawa. Keluarga aku juga terjamin. Sama dengan Tuhan, ngapain cuma tiket masuk surga? Kenapa nggak nikmati Tuhan daripada nunggu di surga masih lama? Kenapa kita nggak dari sekarang aja nikmatin Tuhan? Buat apa Roh Kudus ada dalam dirimu? Nganggur, ongkang-ongkang, karena males, apa enggak kan? Tujuannya untuk kamu bisa menikmati, tanda kutip, menikmati Tuhan di bumi ini. Karena dia pribadi ketiga. Gitu. Jadi kayak inti dari apa akhir zaman cuma pertobatan, tanda-tanda. Bos, kamu mau premit pos, kamu dari awal udah nikmatin Tuhan bersama dengan Tuhan, mau premit, mau pos, gak usah takut bos. Mau ikut uji sampai jadi naga, sampai jadi ini. Gue salah tangkingin aja dalam nama Yesus. Mau siapa? Kamu punya kuasa, punya karunia. Ini bisa nikmati bareng Tuhan. Pelayanan bareng sama Tuhan. Itu penulis, makanya pelayan jangan buat job. Kayak gitu. Tuh. Kerohanian jangan ke gereja jangan dibuat job atau absensi. Itu yang nemen gitu loh. Daripada lu ngurusin udah zaman. Iya, itu jadi emender. Misalnya kalian diberi jauh dari Tuhan atau akhir zaman. Oh iya ya, aku akan kembali. Gak apa-apa. Bagus, good. Tapi cuma nunggu sampai akhir tanda yang paling terakhir. Kamu nggak tahu tanda paling terakhir tak apa ibaratnya? Ibaratnya pakai kuda-kudaan loh. Ya, kamu nggak pernah tahu kuda keberapa. Aku yang bilang ini kuda keempat, kuda kelima, cawan keberapa, cawan ke ini. Apa ini? Gitu loh. Pengen mepet. Iya. Fokus lebih dirimu. Oke, ya oke, anggaplah aku ini anggap cawan kelima atau cawan keenam gitu. Oh iya, aku harus bertobat nanti. Cross check, aku udah bertobat. Aku udah menikmati Kristus belum? Kenapa harus nunggu di surga? Di surga punya kesenangan lain.
di bumi lah kita nikmati Tuhan itu sendiri sama dengan ya, punya kesenangan masing-masing gitu loh. Dibanding kita kenapa kalau kita bertobat di umur 70 tahun kamu ngapain pertanyaannya? Mau ngilik kalau mau baca esok mau melayani pakai tongkat jalan nih demensia lagi eman di dunia ini. Tuhan itu pengen sebenarnya gini loh intinya ya guys, daripada tadi kita ngeributi akhir zaman, tapi sebenarnya tujuan Tuhan itu cuma satu, itu kan jemput doang ibaratnya kan, akhir zaman itu kan jemput gitu loh. Dan itu semua cawan-cawan dan kuda kan bukan buat kita gitu loh, bukan ditujukan untuk kita maksudnya, iya kan, gitu loh. Yang kita pusing tujuan Tuhan dari awal dari Taman Eden itu nggak pernah berubah. Kenapa sih tujuan Tuhan? Gitu. Tuhan pengen as always ada di sebelah nih kita bareng lewati bareng seru-seruan bareng sampai dia bilang dia Immanuel, sampai dia ngelabeli dirinya Immanuel, gak sampai kono on ala Roh Kudus sampai se-effort itu cuma pengen Tuhan bareng karena kita ngeributin dan ngepusingin surga gitu. Capek toh pusing lihat orang-orang ini ya. Nah pusing lah begitu. Yesusnya ninggalin surga. Nah berarti hal-hal yang harus apa ya yang perlu kita siapkan sebelum harinya itu terjadi selain pertobatan apa? Kalian perlu persiapkan. Kalau menurut Koko? Ya bagiku cuma satu, itu cuma waktu menjemput. Berarti nikmati bersama dengan Tuhan sekarang. Kita nggak perlu mikir akhir zaman itu urusan Tuhan. Gitu. Jadi hal yang kita persiapkan sekarang adalah bukan dipersiapkan lagi. Hal yang kita lakukan sekarang adalah nikmati. Setiap momennya kita nikmati. Kayak gitu. Bersama dengan Tuhan itu lebih penting daripada kita mempersiapkan apa yang dipersiapkan cuma dijemput. Sekarang kamu dari sekolah, selesai sekolah sampai sore, apa yang dipersiapkan untuk dijemput? Nikmati sekolahmu. Ini kan masa kamu di sekolah nanti papa jemput aku nyiapin apa aneh sih kong Thailand gitu kan. Nah ini maksudnya kenapa memang hari ini aktivitas apa nikmati yang penting Tuhan cuma kan kalau orang ngomong nikmati sekolahmu tak jemput nanti sama Tuhan juga ngomong nikmati semuanya bersama dengan aku nanti kita pindah tempat ya. Tapi sabar, kalau yang percaya nanti ada beberapa bencana ya, sabar dulu ya. Sama, papa meeting dulu nanti ya nak, tungguin ya, sama. Gitu loh. Kan akhirnya cuma jemput, gitu loh. Apa dipusingin dengan jemput? Itu urusannya jemput coy. Mau delay, mau apa, itu terserah Tuhan. Tapi pertanyaan cuma satu hari ini, cuma dua pertanyaan. Apakah kamu dapat bertobat hari ini? Yang kedua, apakah kamu sudah nikmati hidup bersama dengan Tuhan? Pertobatan itu bukan dinikmati, bukan cara. Itu cuman jalur untuk kita nikmatikan bersama dengan Tuhan. Jadi pertobatan nggak usah dipusingin tanda kutip kayak aku bertobat kapan? Bertobat sekarang nikmat loh. Wah, sih perlu kalian nikmati dari Tuhan itu. Pengalaman bersama dengan Tuhan, wah emang kalian bertobat di akhir-akhir. Dibandingkan musingin nunggu bertobat cuma pindah jalur gua kira lagi kayak sekolah tinggal selesai lulus pindah SMP selesai lulus tinggal SMA gitu lulus bumi pindah surga gitu loh nggak bisa kan. Oh wow ini bener-bener asik kita ngobrol tentang akhir zaman. Sering banget orang bahas masalah ini. Dari sini kita cukup tercerahkan. Thank you Ko Denny atas pencerahannya, atas waktunya juga hari ini. Nah, seperti biasa kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian ini sama-sama dapat something dengan kalian juga. Terus jangan lupa kalian klik subscribe dan juga loncengnya, terutama yang lonceng ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru di apa yang kita upload ya. Terus
link description itu ada link isinya IG dan TikToknya kita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali tahu The Art of Revival ini apa sih, The Evil ini apa, kalian bisa cek IG dan TikToknya kita, karena setiap event, report apapun itu kita upload lewat IG dan TikTok. Dan juga bagi kalian yang pengen lebih in touch dengan kita, asik. Mulutnya. Kalian bisa join telenya kita ya guys. Dari tele ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Kita bakal ketemu di sana. Wih. Dan juga kalau kalian pengen body ngobrol santai, udah join aja langsung, nggak apa-apa. Jangan takut, jangan malu-malu guys. Karena Aku takut. ya karena kembalinya kita enggak sih, kita juga malu-maluin enggak ya. enggak urat malu sudah putus guys. Weh, cepepeo. Wah, Kak. Oke, so, sampai di sini saja untuk episode hari ini. Thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Sama. Nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi. Nantikan family series berikutnya. Dan bye-bye. See you on the next episode. Dadah. Bye.